symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Mas Rayana. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya adalah mahasiswa aktif semester 5 dengan prodi akuntansi. Video ini adalah sebagai tugas pemenuhan nilai akhir mata kuliah auditing 1 oleh dosen kita Ibu Saidah Said SE MAK. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang mengenai PPh pasal 28 dan PPh pasal 29. Yang pertama, PPh pasal 28 adalah kelebihan pembayaran pajak pada akhir tahun. Sedangkan PPh pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum dan pada surat pemberitahuan atau SPT tahunan, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh. Adapun pengertian lainnya yaitu apabila pajak yang terutang lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka akan terjadi kelebihan pembayaran pajak, maka akan dilakukan pemeriksaan. Sedangkan dari PPh pasal 29 yaitu apabila pajak yang terutang lebih besar dari jumlah kredit pajak, maka akan terjadi kekurangan pembayaran pajak. Baik, adapun persamaan dan perbedaan PPh pasal 28 dan PPh pasal 29 yang dapat kita ketahui dan kita akan bahas di sini, di mana persamaan PPh pasal 28 dan 29 itu yaitu sama-sama digunakan untuk perhitungan akhir tahun. Sedangkan perbedaan dari PPh pasal 28 dan PPh 29 yang pertama, jika PPh pasal 28 adalah kelebihan pajak, maka PPh pasal 29 adalah kekurangan pajak. Adapun pelaporan pajak penghasilan pasal 28 yang lebih bayar, maka kelebihan bayar dari pajak tersebut haruslah dikembalikan kepada yang wajib pajak atau dapat juga diakumulasikan pada tahun pajak berikutnya. Sedangkan jika pada akhir tahun pajaknya masih ada kekurangannya dalam pembayaran pajak tahunan PPh pasal 29, maka wajib pajak yang diwajibkan untuk membayarkan kekurangan tersebut. Adapun penyetoran PPh pasal 28 dan PPh pasal 29, jika pada akhir tahun ada pajak yang lebih bayar PPh pasal 28, maka kelebihan pembayaran tersebut akan diakumulasikan pada pembayaran tahun pajak berikutnya. Sedangkan jika pada akhir tahun pajak ternyata masih ada pajak yang masih kurang bayar PPh pasal 29, maka perlu dilakukan penyetoran PPh pasal 29 dengan menggunakan surat setoran pajak paling lambat sebelum SPT tahunan PPh disampaikan. Baik, kita akan membahas mengenai tarik PPh pasal 29. Di sini tarik PPh pasal 29 terdapat dua bagian. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi tertentu atau WPOP sampai PT. Yang pertama, PPh 25 yang sudah dilunasi sama dengan 0,75 kali jumlah penghasilan dibagi omset per bulan. Yang kedua, PPh 29 yang harus dilunasi sama dengan PPh yang masih terutang dikurang PPh 25 yang sudah dilunasi. Yang kedua, itu wajib pajak badan. Yang pertama, angsuran PPh 25 sama dengan PPh terutang tahun lalu kali 12. Yang kedua, PPh 29 yang harus dilunasi sama dengan PPh yang terutang dikurangi dengan angsuran PPh 25. Adapun contoh yang dapat kita lihat di slide saya, ya di sini ada penghasilan neto fiskal dalam negeri dari usaha sebanyak 650 juta. Dikurangi dengan zakat atas penghasilan sebesar 50 juta. Dengan PTKP-nya 54 juta, maka 50 juta ditambah dengan 54 juta menghasilkan 104 juta.
Maka dari penghasilan neto fiskal dalam negeri dari usaha 650 juta dikurangi dengan 104 juta dengan penghasilan kena pajak atau PKP sebanyak 546 juta dari PPh terutang tarik PD 17 UU PPh 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000 dan 15% kali 200 juta sama dengan 30 juta. 25% kali 250 juta sama dengan 62.500.000. Sedangkan 30% dikali 46% menghasilkan 13.800.000. Maka hasilnya sebanyak 108 juta. Maka pengembalian PPh 24 yang dikreditkan sama dengan 0. Maka jumlah PPh yang terutang sebanyak 108 juta. Dapat kita lihat contoh selanjutnya itu ada perhitungan saat mengkreditkan PPh terutang dengan kredit pajak. Di mana pajak penghasilan ya, adapun kita dapat ketahui pengertian pajak penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomisnya yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Seperti yang kita lihat, pajak penghasilan di sini sebanyak 150 juta. Kita masuk di kredit pajaknya. PPh 21 sama dengan 0, sedangkan PPh 22 sama dengan 20 juta, dan PPh 23 sama dengan 10 juta, sedangkan PPh 24 sama dengan 25 juta. Di PPh 25 sebanyak 48 juta. Maka pajak lainnya dari semua jumlah dari PPh 21, 22, 23, 24, 25 jumlahnya itu 0 dikurang. Maka yang dari pajak penghasilan dikurang pajak lainnya itu maka PPh pasal 29 dari jumlah dari pajak penghasilan yang dikurangi dari PPh 21, 22, 23, 24 dan 25 sebanyak 103 juta dikurangi 150, maka menghasilkan PPh pasal 29 itu 47 juta. Adapun dari PPh pasal 29 ya, kita ketahui nilai posisi PPh pasal 29 yang kurang bayar maka harus dilunasi sebelum penyetoran SPT tahunan. PPh dokumen sumber sebagai dasar melakukan jurnal adalah SPT tahunan. Jurnal saat penyetoran PPh pasal 28 seperti kita lihat yaitu PPh pasal 29 pada kas yaitu 47 juta. Maka pada kas juga 47 juta. Dari 47 juta itu yaitu adalah dokumen sumber sebagai dasar melakukan jurnal ini adalah SSD. Adapun contoh berikutnya yaitu pada tahun 2011 PT Amanah mencatat peredaran bruto sebesar 5 miliar rupiah dan penghasilan kena pajak sebesar 100 juta rupiah apabila pada tahun 2011 perusahaan telah dipotong dan dipungut PPh pasal 22 sebesar 2 juta rupiah dan PPh pasal 23 sebesar 3 juta rupiah. Maka bisa dilihat perhitungan PPh pasal 25 dan PPh pasal 28 atau PPh pasal 29 sebagai berikut, di mana penghasilan kena pajaknya sebesar 100 juta, sedangkan PPh terutang sama dengan 25% kali 100 juta sama dengan menghasilkan 25 juta rupiah. Kita melihat dari kredit pajak dari PPh pasal 22 sama dengan 2 juta rupiah, sedangkan PPh pasal 23 itu 3 juta rupiah, maka total kredit ada 5 juta. Maka pajak kurang bayar PPh pasal 29 tadi kita lihat yaitu itu PPh terutang dikurangi dengan total kredit pajak, maka menghasilkan 20 juta rupiah. Maka apabila penghasilan yang diterima oleh PT Amanah seluruh sifat teratur, maka angsuran PPh pasal 29
tahun 2012 sebesar 20 juta dibagi 12 sama dengan 1.666.667 rupiah. Baik, diasumsikan pada contoh di atas, selain transisi yang telah terjadi dari peredaran bruto tersebut terdapat pula penyerahan barang kena pajak Kementerian Sosial sebesar 2 miliar rupiah, sehingga terdapat pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh bendaharawan Kementerian Sosial sebesar 1,5% kali 2 miliar sama dengan 30 juta rupiah, sehingga perhitungan pajak terutang tahunan PT Amanah akan berubah menjadi sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini penghasilan kena pajak sebesar 100 juta, sedangkan PPh terutang 25% kali 100 juta menghasilkan 25 juta rupiah. Di sini kita dapat melihat kredit pajak dari PPh pasal 22 sebesar 32 juta rupiah, sedangkan di sini PPh pasal 23-nya sebesar 3 juta. Maka total kredit pajak sebesar 35 juta. Maka pajak lebih bayar PPh pasal 28A sebanyak 10 juta rupiah. Dalam kondisi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dalam tahunan pajak berjalan kurang dari 12 bulan, maka perhitungan PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya bagi wajib pajak tersebut diperoleh dari selisih atas penghasilan kena pajak dikurangi dengan kredit pajak yang dipotong oleh pihak lain dibagi dengan jumlah pajak dalam tahun berjalan. Baik, mungkin itu yang dapat kita bahas di kesempatan kali ini. Mungkin di video selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut mengenai materi PPh pasal 28 dan 29. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.